sama buat nanti juga. Asik, mantap. Kak Yuli lucu banget hatinya buat aktivitas ya? Iya nih untuk aktivitas Keren nanti. banget, semangat ya. Iya. Kakak Nina udah siap belum nanti Udah untuk siap ngajiannya? dong. Ini aku lagi baca-baca lagi. Aduh, Semangat ya. mantap. Yeay. Lagi pada ngapain nih? Lagi siap-siap nih buat Siap-siap. nanti. Iya. Wah, berarti udah pada siap semua ya? Iya. untuk Udah hari ini? dong. Udah siap belum? Nanti. Oh, sudah dong kan kita jadi liturgis Yes, nanti ya. mantap banget deh. Sebelum kita syuting hari ini, aku bawa makanan nih teman-teman. Wih. Kita makan dulu yuk. Ini buat kakak. Wah, makasih Kak. Buat Ah, kakak makasih. Yuli. Buat kakak Kesya. Makasih ya. Buat kakak Nina. Makasih Kak Ana. Yuk kita makan sama-sama. Tunggu dulu, ini jam berapa? Kita udah mulai nih. Oh, Kita iya, Karena makasih banget ya tadi bawa sarapan, aku jadi kenyang sekarang. Iya, sama-sama Kakak Fani. Aku juga seneng kok bisa bagi. Gimana rasanya? Enak banget. Enak. Aku suka deh. Mulai deh. 3, 2. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau nyanyi dulu beberapa lagu bebas. Oke, apa aja tuh? Ada berapa tapi Kakak? Ada 1, 3. Ada 3. Yang pertama adalah It's Good to See You Here With Me. Nanti ikutin kita aja ya. Ya. Dan ada gayanya juga. Oke. Lagu yang kedua, Kasih Yesus indah-indah. yang ketiga, I Say L. Pasti Oke. udah pada tahu semua kan? Kalau gitu kita Kita mulai berdiri yuk. dulu. Iya, kita Kita berdiri. berdiri, kita siap, kita harus gerak. Semangat semuanya adik-adik. Oke, musik. Lagu pertama Kakak Fani. Good to see you. Wow. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord's love you. So do I.
mulai panas ya. Tapi harus semangat terus. Ini masih pagi ya. Iya, harus semangat. Semangat untuk ngapain Kak Fani? Untuk memuji nama Tuhan Ya, dan beribadah. betul. Ya. Oke, kita Saat udah ini- nyanyi lagu bebas. Iya, kita sudah gerak-gerak tadi Kak Fani. Yes, udah semangat. Kita mau masuk lagu pembukaan. Lagu pembukaan ya. Kita mau ibadah ya Kak Fani. Yoi dong. Ibadah itu dengerin cerita ya Kak Fani. Iya. Wah, aku mau dong. Oke, sebelum dengar cerita kan kita mau nyanyi dulu nih lagu betul. pembukaan dari Kidung Ceria 177. Apa tuh? Di pintumu ku datang. Wah, ada gerakannya nih. Pasti dong, harus. Kita bangkit berdiri Ya, ya. ayo adik-adik siap siap dalam posisi siap. Kita mau gerak lagu Di pintumu ku datang. Oke, siap. Musik. Di pintumu ku datang. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama-sama. Siapin tangannya. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu ku masuklah. Oke, kita sudah nyanyi lagu pembukaan. Iya. Oke, sekarang kita belum berdoa. Iya kan kita mau mulai nih, kita Iya. mau mendengarkan cerita. Iya. Sebelum mendengarkan cerita, sebaiknya kita berdoa dulu Kak Fani. Oke, Kakak berdoa. Tapi Kak Ana nih yang berdoa Iya, ya. iya. Tapi sebelum Kak Ana berdoa, Kak Ana mau ngajakin adik-adik sama Kakak Fani nyanyi. Nyanyi apa tuh? Tanganku ada dua. Emang tangan ada dua. Iya emang ada dua. iya, iya. Oke, Ada oke. 5 jarinya. Oke, kita nyanyi lagi ya. Tanganku ada dua. Oke siapa ya adik? Oke. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Oke. Sikap berdoa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kakak Ana berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan sudah Tuhan sudah memberkati kami memberkati kami sampai pada sampai pada saat ini. saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami akan memulai kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami Berkati kami sampai dari mulai dari mulai sampai selesai. sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya, Nah, kita kan mau denger firman. betul Kakak Fani. Tapi biar semangat kita nyanyi dulu. Oh, pasti kita harus terus semangat untuk bernyanyi, Iya. memuji nama Tuhan. Tuhan. Kita nyanyi dari Kita Kidung nyanyi Ceria 136. Apa tuh? Kitab Suci Hartaku. Oke. Musik. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Oke, kita mau berdoa firman Iya. Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa Oke. yang akan dipimpin oleh Kakak Fani. Oke, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya apa yang diceritakan oleh Kakak Layan kami dapat mengerti dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah sekarang Kakak Fani waktunya kita membaca Alkitab. Baca Alkitab. Siapa kitabnya adik-adik? Kita Oke. buka dari 2 Korintus 8. ayatnya yang pertama sampai dengan 9. Siapa yang baca ya? Iya siapa yang baca? Kakak Fani tahu?
ada Adik Leta dari sektor 4. Selamat membaca Alkitab adik-adik. Bacaan Alkitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Kakak Fani Wah, yang dibawakan oleh kakak yang dari kelas TK. Siapa ya? yang pernah jadi tuan putri itu. Oh ya, yang ada istana-istananya itu ya? Kakak Hillary. Kakak Hillary. Wah, Kakak Hillary. Lalu yang kelas kecil. Kelas kecil. Yang Kakak tinggi, cantik cewek juga. cantik. Kakak Kakak Dinda. yang Yang ketiga tangguh. ada kelas Wajah tangguh. baru Wajah baru. di kelas tangguh. Wah, siapa ya kira-kira? Kira-kira ada Kakak Kisya. Oke, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Mari kita mendengarkan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih? Wah, pastinya sehat dan luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau dengar cerita? Wah, pasti semuanya mau dengar cerita ya adik-adik. Nah, kalau mau dengar cerita, kita duduk yang manis dulu yuk adik-adik. Nah, adik-adik, kakak ada gambar nih di samping ini. Ini gambar apa ya adik-adik? Ya, betul sekali adik-adik. Ini gambarnya menceritakan seorang anak yang sedang berbagi makanan kepada temannya adik-adik. Wah, baik sekali ya adik-adik. Di sini siapa yang suka berbagi? Wah, hebat banget ya adik-adik. Itu baru namanya anak Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang bapak yang baik hati. Dan dia mau mengingatkan kita untuk memberi kepada sesama yang membutuhkan adik-adik. Namanya Bapak Paulus. Siapa adik-adik? Bapak Paulus. Ya, betul sekali. Bapak Paulus adik-adik. Nah, jadi ceritanya nih adik-adik, pada suatu hari orang-orang jemaat di Yerusalem sedang menderita adik-adik. Mereka kesusahan, mereka butuh bantuan adik-adik.
Tapi jemaat di Korintus belum mau menolong mereka. Padahal adik-adik, mereka hidupnya berkecukupan. Mereka kaya, mereka punya segalanya adik-adik. Tapi mereka belum mau membantu adik-adik. Sehingga Bapak Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus untuk mau memberi dan menolong sesama mereka yang membutuhkan adik-adik. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Makedonia. Orang-orang di Makedonia ini hebat banget adik-adik, mereka baik banget. Padahal mereka sedang menderita, mereka sedang kesusahan. Tapi mereka mau membantu sesama mereka adik-adik. Mereka mau menolong orang-orang di Yerusalem. Baik banget ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik harus seperti itu ya adik-adik. Karena kan Tuhan Yesus sudah baik, sudah sayang sama kita, sudah sayang sama adik-adik. Jadi kita juga harus memberi kebaikan sama sesama kita, sama teman kita, sama saudara kita adik-adik yang sedang membutuhkan. Nah adik-adik, jadi kalau misalnya nih adik-adik lagi main nih, seperti ini nih, lagi main sama teman-temannya nih adik-adik. Terus temennya ada yang mau pinjam mainan. Jadi adik-adik harus ngapain adik-adik? Harus mau berbagi, harus mau pinjemin mainannya. Kan enak adik-adik, jadi bisa main sama-sama kan? Nah kemudian adik-adik, kalau misalnya nih adik-adik dibawain bekal sama mama papanya. Seperti ini nih, bekalnya berlebih. Nah, adik-adik harus apa? Kalau ada teman-temannya, harus mau berbagi. Kan asik adik-adik kalau bisa makan bareng-bareng, rame-rame. Nah, adik-adik, jadi ingat ya, jangan lupa berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya adik-adik. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di cerita-cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kakak Ninda di kelas kecil. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik pernah nggak berbagi? Berbagi apa aja? Makanan, minuman, pensil, pulpen. Pernah nggak? Pasti adik-adik semua pernah kan berbagi? Nah, minggu ini kita mau belajar dari Rasul Paulus. Seperti minggu lalu. Minggu lalu juga ceritanya tentang Paulus kan. Ayo siapa yang nonton? Nah minggu ini kita juga mau belajar dari Rasul Paulus. Apa sih Rasul Paulus apa sih yang mau Rasul Paulus ceritakan, yang mau Rasul Paulus ingatkan kepada kita semua? Nah kita mulai ya ceritanya. Jadi waktu itu adik-adik, di Yerusalem, orang-orang Yerusalem ini sedang membutuhkan bantuan. Mereka ini kemiskinan adik-adik, mereka itu hidupnya nggak berkecukupan, layaknya orang-orang di Korintus. Nah karena itu Rasul Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus, kok kamu gak mau bantuin orang-orang di Yerusalem sih? Mereka itu sedang kesusahan loh, mereka membutuhkan bantuan kamu. Kamu orang-orang yang berkecukupan loh, orang-orang di Korintus ini sangat berkecukupan. Mereka orang-orang kaya, mereka bisa makan sehari-hari, mungkin 3 kali sehari, mungkin lebih. Tapi mereka tidak punya rasa murah hati untuk menolong orang-orang di Yerusalem yang sedang membutuhkan bantuan mereka. Sedangkan adik-adik ada orang-orang, ada jemaat-jemaat di Makedonia, mereka ini hidupnya juga tidak berkecukupan. Mereka ini ya hidupnya juga sama seperti orang-orang di
Yerusalem, tetapi mereka mau loh. Mereka sangat baik, mereka baik banget mau membantu orang-orang di Yerusalem. Padahal mereka sendiri kan juga membutuhkan bantuan. Sedangkan orang-orang di Korintus yang berkecukupan, mereka tidak mau membantu. Nah, apa yang kita punya, apa yang adik-adik miliki, orang-orang Korintus yang kaya tadi itu, mereka semuanya tuh berkecukupan, semuanya itu dari mana asalnya? Dari Tuhan, semua Tuhan yang kasih. Oleh dari itu, Rasul Paulus mau mengingatkan kita, mau mengingatkan semua adik-adik, kakak-kakak untuk belajar berbagi, belajar murah hati, belajar sayang. Gimana ya Kak, sekarang kan kondisinya kita nggak bisa ketemu sama teman-teman kita sekolahnya di rumah Kak. Aku gimana mau berbagi sama teman-teman aku? Berbaginya mulai dari rumah adik-adik. Dari berbagi ke adik, kalau adik-adik nih punya adik, punya kakak, punya mama, papa, adik-adik bisa berbagi dari situ. Berbagi makanan, misalkan mainan, bermain bersama, itu namanya berbagi. Nah, karena adik-adik gak ketemu teman-teman adik-adik, berbaginya gimana Kak? Berbaginya kita memberikan kasih kita lewat doa. Kita mau berdoa untuk teman-teman kita. Oke, itu aja cerita dari kakak minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang memberi. Nah, tadi udah baca Alkitab kan ya. Nah, pertanyaan pertama nih dari kakak. Kenapa kita harus memberi? Nah, kita harus memberi karena Tuhan sudah memberikan semua-semua buat kita. Nah, contohnya apa sih? Ayo adik-adik masih bisa sekolah, adik-adik dikasih mama papa ini itu, terus main sama teman-teman ini itu, wah kan udah banyak nih berkat dari Tuhan nih yang adik-adik dapat. Untuk itu kita gak boleh menikmatinya sendiri, kita harus berbagi supaya teman-teman kita juga mendapatkan berkat juga melalui kita. Nah, dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7 ini Paulus mengajarkan di jemaat Korintus bahwa jemaat Korintus itu harus hidup bersekutu yang benar. Nah, bersekutu yang benar tuh apa sih? Nah, contohnya adalah harus berbagi dengan sesama. Nah, Paulus ngajarin nih ke jemaat-jemaat di Korintus bahwa kita harus hidup berbagi, menyenangkan hati Tuhan, salah satunya dengan cara berbagi. Nah, sekarang adik-adik coba deh merenung sebentar. Apakah kita sudah berbagi selama ini? Nah, coba ingat-ingat. Sudah pernah berbagi gak ya? Udah belum? Nah, kalau belum, yuk kita belajar hari ini untuk berbagi kepada sesama, minimal sama adik kakak kali ya, sama orang tua atau orang-orang yang di rumah. Nah, kita belajar yuk. Adik-adik, tadi lihat nggak video kakak Ana datang, abis itu kakak Ana mau makan tuh ya, bawa bekal gitu kan dari rumah. Terus kakak Ana nggak makan sendiri. Kakak Ana, apa yang kakak Ana lakukan? Ajak teman-temannya, nih aku bawa makanan, yuk kita makan bareng gitu. Nah, itu contoh berbagi. Jadi jangan makan-makan sendiri, ajak-ajak. Nih aku punya nih, kalau satu dibagi 2 nih gitu. Nah, adik-adik ingat gak ada hukum kasih? Nah, di Matius 22 ayat 39 di situ dibilang bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, gimana cara kita mengasihi sesama? Salah satunya dengan cara berbagi. Nah, hari ini kita sama-sama belajar untuk
berbagi kepada semua orang. Nah, nggak usah pikir yang bagi apa ya ke adik kakak. Nah, contohnya nih, misalkan di rumah mama atau papa bawa kue, habis itu pas makan ajak panggil adik atau kakaknya, sini yuk kita makan bareng. Ya kan, kalau cuma satu dibagi dua, nih kakak 1,5 aku 1,5, supaya sama-sama ngerasain. Atau punya mainan, nah mainan terus maunya main sendiri aja, pas mau dipinjam gak boleh. Jangan gitu, harus berbagi, main bareng-bareng. Misalkan, oh ya aku 5 menit dulu ya, abis itu baru aku ntar kasih kakak 5 menit lagi ya, ntar aku mau main lagi gitu. Jadi gak boleh berantem, harus berbagi. Oke? Jangan lupa ya teman-teman, adik-adik, hari ini kita harus belajar berbagi kepada semua orang. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Lucu ya? Bagus sekali ya kalau aku gantung-gantung gitu. Nggak tahu sih punya siapa. Kita gantung aja yuk. Gimana ya? Sini. Kak Kesha. Ya, Itu mau digapain? digantung. Jangan dulu. Ini buat aktivitas hari. Oh alah, pantas bagus banget ya. Iya nih adik-adik. Yuk, mau tahu caranya? Yuk kita buat yuk sama-sama ya adik-adik yuk. Yuk. Oke adik-adik, hari ini kita akan membuat hiasan dinding seperti ini. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama ada 2 kertas origami berwarna merah dan berwarna kuning. Kemudian ada gunting, lem, spidol, dan benang atau tali kasur. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan membuat hati yang besar dengan kita ambil origami yang berwarna merah. Kemudian kita akan buat pola hati yang besar. Nah, setelah itu kita gunting. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nanti kita buatnya 2 ya adik-adik, seperti ini. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan membuat hati yang kecil adik-adik. Kita siapkan 2 origami berwarna kuning dan merah. Kita akan lipat, yang pertama kita akan lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Setelah itu kita akan lipat lagi seperti ini. Lalu kita akan bentuk hati seperti yang tadi. Tapi dengan ukuran yang kecil ya adik-adik. Nah, kemudian kita gunting lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya adik-adik. Nanti adik-adik buat yang kuning 6, yang merah 6 adik-adik. Untuk berpasang-pasangan nanti ketika dilem. Nah, setelah itu kita ambil bentuk hati yang tadi, yang besar, dua-duanya. Nah, ini kita akan lem seperti ini ya adik-adik. Nah, sebelum kita lem, kita akan tempelkan 3 tali kasur atau benang kasur yang sudah digunting adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita lem dulu. Nah, setelah itu kalau sudah, kita tutup nih adik-adik, kita lem dengan origami yang berbentuk hati yang satu lagi. Nah, kalau sudah, kita akan tempelkan hati yang kecil-kecil tadi adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Kita lem pertama untuk bagian bawahnya.
atau bagian belakangnya. Kemudian kita tempel di salah satu benang kasur yang tadi. Setelah itu kita tempelkan untuk hati yang kedua di atasnya. Nah, kalau sudah, lakukan ke seperti ini ya adik-adik, lakukan ke 6 bagian seperti ini. Nah, kalau sudah ditempel semua, hasilnya akan jadi seperti ini nih adik-adik. Nah, untuk hati-hati yang kecil ini adik-adik juga bisa tambahkan sesuai dengan selera adik-adik aja ya. Nah, setelah itu kalau sudah, kita akan tempelkan gantungannya nih, biar bisa ditempel di kamar, di dinding. Nah, kemudian kita akan siapkan tali kasur dengan ukuran yang lebih kecil untuk membuat pengikat di atasnya, dan hasilnya akan seperti ini adik-adik. Jangan lupa ya dilem dengan selotip atau double tip. Nah, adik-adik, ini dia hasilnya. Nah, setelah jadi semua, setelah terpasang semua, adik-adik bisa tambahkan tulisan "Aku suka berbagi" dan ditambahkan ayat Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7. Nah, untuk hati-hati yang kecil ini, adik-adik bisa tulis hal-hal yang adik-adik bisa bagi kepada sesama adik-adik. Nah, itu dia adik-adik, aktivitas kita hari ini. Selamat mencoba ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, cara kayak gitu Kak Kesha, gampang kan? Iya, gampang. Bagus kan Kak, bisa dipajang tuh di rumah. Berarti ini bisa aku pajang nih sekarang? Iya bisa dong, bisa banget. Oh, tapi jangan lupa. Oh iya, jangan lupa adik-adik, hasil karya kalian foto bareng kalian dan kirimkan ke email di bawah ini. Jangan lupa WA juga bisa. Iya betul. Kapan Kak paling lambat? Kapan ya? Di bawah ini ada. Di bawah ini ada ya adik-adik ya. Iya. Jangan lupa. Kalau gitu kita gantung ya. Oke, yuk. Ditunggu karyanya adik-adik ya. Dadah. Dadah. Wah, ceritanya bagus banget ya, Iya, Kakak. bagus banget Kakak Fani. Tadi mengajarkan kita tentang kebaikan Kebaikan apa tuh? dengan cara berbagi. Berbagi. Wah, itu Pada indah sesama banget. ya, indah banget ya. Pasti damai semuanya kalau kita berbagi Iya ya. benar, kita harus seperti itu, kita harus mau saling berbagi. Ya. Oke adik-adik, jangan lupa ya pesan firman Tuhan hari ini. Iya, setelah ini kita mau bernyanyi lagi Kak Oke, Fani. untuk merespon firman Tuhan Betul, kita ya. dari Kidung Ceria 205. Oke. Aku suka membagi. Oh, sama kayak pesan kita hari Iya, ini. betul Oke, sekali. musik. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan bagi masyarakat Indonesia dan berkati juga para tenaga medis yang berjuang dalam mengatasi pandemi COVID di negara kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, baik mulai kepala pemerintahan terendah hingga yang tertinggi. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, berkatilah Pekat Impa supaya kakak-kakaknya diberikan hikmat dan kreativitas agar dapat membuat Impa menjadi menarik. Berkatilah pula para jemaat supaya dapat mengikuti ibadah online tanpa suatu kendala apapun. Terima kasih ya Bapak, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau limpahkan kepada orang tua kami. Kami mohon agar Tuhan Yesus selalu menjaga orang tua kami. Beri kekuatan dan penghiburan agar mereka bisa membimbing kami hari lepas hari dan kuat melewati pandemik ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini kami mau mendoakan untuk orang-orang sakit, khususnya untuk orang yang terkena virus corona.
yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan, kami mau mendoakan para dokter dan perawatnya agar bisa menyembuhkan pasiennya yang terkena penyakit tersebut. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami berdoa untuk mendidikan adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan, Engkau berkati kami, jadikan adik-adik kami ini menjadi anak yang pintar, meskipun mungkin adik-adik belum bisa masuk ke sekolah seperti biasa, adik-adik belajar lewat rumah secara online. Tuhan, Engkau sertai bimbing selalu adik-adik, kiranya mereka boleh mengerti akan pelajaran yang mereka pelajari. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang sudah waktunya kita mau memberikan persembahan. Siapkan persembahannya. Kita bernyanyi lagi Kakak Fani. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 175. Mengucap Syukurlah. Musik. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Oke, adik-adik, kita mau doa persembahan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, semuanya dalam sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami buat orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, karena kita udah nyanyi. Udah nyanyi nih tadi, udah dengar cerita juga nih. Iya, udah berdoa. Terus udah berdoa, Iya. lalu setelah itu udah Aktivitas. Iya, kita sudah mengerjakan adik-adik jangan aktivitas. lupa kerjain aktivitasnya. Ayo, jangan lupa Iya. ditunggu, harus dikumpulkan ke kakak-kakak. Iya. Yeay. Nah, sekarang kita mau ngapain? Kita mau menyelesaikan ibadah hari ini Kakak Fani. Gak apa-apa, minggu depan kan kita ketemu Iya, kita ketemu lagi, kita gak boleh bersedih, kita harus Iya. semangat terus. Yes. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, Oke. kita mau bernyanyi lagi adik-adik. Apa tuh lagunya? Dari Kidung Ceria 3, 4, 5. Oh, berkati kami. Oke, musik. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oke, karena kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau mau mengajarkan kami, Engkau mau memberkati kami supaya bisa menjadi anak yang mau membagi terhadap sesama, terhadap kakak, adik, teman, ataupun orang-orang di luar sana. Berkati kami selalu dalam keseharian kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Engkau memberkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa,
Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Dadah. 3, 2, 1, cut. Yeay, kita sudah selesai Kak Fani. Kita harus pakai masker. Jaga kesehatan kita. Kalau gitu yuk. Udah selesai kita Iya. Oh bener-bener kita pakai kakak yang lain kali ya. Kakak berdoa yuk. Yuk. Kita berdoa dulu. Wah, thank you banget kakak nih layangannya hari ini. Terima kasih banget ya Kak. Mantap banget kakak, thank you. Yaudah yuk, Kak berdoa. Kita berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa. Amin. Amin. Ternyata tadi yang Kak Ana lakuin tuh bener ya, membagi kayak firman hari ini. Iya, betul banget. Hari ini temen baik. Ya, makasih ya Kak Ana. Berarti dari cerita hari ini kita harus sama-sama belajar untuk saling berbagi. Yes. Semua